Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olga Sendi Matika Sari dengan NIM 86033793 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UPPJJ Semarang. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital dalam mata kuliah Filsafat Ilmu. Pada pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan makna pilar dalam konteks pendidikan. Pilar pendidikan merupakan dasar utama dalam proses pendidikan yang menjadi pedoman dalam membentuk peserta didik. Pendidikan tidak hanya bertujuan memberikan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, moral, keterampilan, dan kepribadian yang baik. Pilar pendidikan penting agar peserta didik mampu berkembang secara seimbang, baik dalam kemampuan akademik maupun sikap dan perilaku. Di era digital, pilar pendidikan juga membantu peserta didik agar mampu menggunakan teknologi dengan bijak, memiliki literasi digital, serta tetap menjunjung nilai-nilai moral dan tanggung jawab. Dengan demikian, pendidikan dapat menghasilkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi perkembangan zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan intelektual, tetapi juga membentuk kepribadian dan moral anak. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan 3 prinsip utama pendidikan, yaitu pertama, Ingarso Sung Tulodo, yang berarti di depan memberi teladan, yang artinya seorang pendidik harus mampu menjadi contoh yang baik bagi peserta didik, baik dalam sikap, perilaku, maupun tanggung jawab. Yang kedua, Ing Madyo Mangun Karso, yang berarti di tengah membangun semangat, yang artinya guru tidak hanya mengajar, tetapi juga menjadi motivator yang mendorong siswa untuk aktif, kreatif, dan percaya diri. Yang ketiga, Tutpuri Handayani, yang berarti di belakang memberi dorongan. Dalam prinsip ini, guru memberikan dukungan dan kebebasan kepada peserta didik untuk berkembang sesuai potensi mereka. Jadi, prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara menjadi pedoman bagi guru untuk menjadi teladan, memberi semangat dan dukungan bagi peserta didik agar mereka berkembang secara optimal. Relevansi di era digital. Yang pertama, pembelajaran daring. Dalam pembelajaran daring, guru membimbing dan memotivasi siswa agar tetap aktif dan disiplin belajar online. Yang kedua, literasi digital. Dengan adanya literasi digital, ini dapat mengajarkan siswa untuk dapat menggunakan teknologi secara bijaksana dan bertanggung jawab. Yang ketiga, karakter peserta didik. Karakter peserta didik dapat membentuk siswa menjadi mandiri, disiplin, dan beretika di era digital. Yang keempat, peran guru. Guru menjadi teladan, pembimbing, dan fasilitator dalam pembelajaran digital. Dukungan penerapan di era digital. Yang pertama, pembelajaran daring didukung oleh penggunaan platform belajar online seperti Google Classroom dan Zoom. Yang kedua, literasi digital didukung dengan akses internet dan media pembelajaran digital yang membantu siswa mencari informasi. Yang ketiga, karakter peserta didik didukung melalui pembiasaan disiplin, tanggung jawab, dan etika dalam penggunaan teknologi. Yang keempat, peran guru didukung oleh kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran. Contoh aktual, yang pertama, dalam pembelajaran daring, guru menggunakan Zoom, Google Classroom, atau quiz online agar siswa tetap aktif belajar. Yang kedua, literasi digital. Guru mengajarkan siswa membedakan berita hoax dan fakta, serta menggunakan media sosial secara aktif. Yang ketiga, karakter peserta didik. Sekolah membiasakan siswa bersikap sopan dan bertanggung jawab saat berkomunikasi di media digital. Yang keempat, peran guru. Guru membantu siswa memilih sumber belajar terpercaya dan membimbing penggunaan teknologi secara bijak. Melalui pilar-pilar pendidikan, masalah pendidikan nasional dapat diatasi dengan menyeimbangkan ilmu pengetahuan dan pembentukan karakter. Rendahnya karakter peserta didik dapat diperbaiki melalui keteladanan guru dan penanaman sikap, disiplin, serta tanggung jawab. Penyalahgunaan teknologi dapat dicegah dengan literasi digital dan bimbingan agar teknologi digunakan secara bijak. Selain itu, kurangnya motivasi belajar dapat diatasi dengan pembelajaran yang kreatif dan dukungan guru melalui prinsip Tutpuri Handayani, sehingga siswa lebih semangat dan percaya diri dalam belajar. Kesimpulannya, pilar-pilar pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara tetap relevan digunakan sebagai dasar pendidikan nasional di era digital karena menekankan keseimbangan antara ilmu pengetahuan, karakter, dan moral peserta didik. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, pendidikan tidak cukup hanya membuat siswa cerdas secara akademik, tetapi juga harus membentuk sikap, disiplin, tanggung jawab, dan kemampuan menggunakan teknologi dengan bijak.
Prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara juga mendukung terciptanya pembelajaran yang lebih aktif, kreatif, dan menyenangkan. Guru tidak hanya berperan sebagai pemberi materi, tetapi juga sebagai teladan, pembimbing, dan motivator bagi peserta didik. Dengan demikian, peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang mandiri, berkarakter baik, serta siap menghadapi tantangan dan perubahan zaman di era digital. Sekian penjelasan saya mengenai pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Semoga pembahasan ini dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya nilai-nilai pendidikan sebagai dasar dalam menghadapi tantangan zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.